Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM Zainal Arifin Mohtar menjelaskan 3 syarat untuk pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden Wapres. Hal itu disampaikan Zainal saat merespons usulan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti atau mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres. Syarat pemberhentian presiden selain soal meninggal dan lain-lain sebagainya. Syarat pemberhentian di tengah jalan itu kan ada 3. Kata Zainal di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Pertama, secara administrasi, yakni jika tak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang pertama diberhentikan karena soalan administrasi. Misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian, jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dan melakukan perbuatan tercela. Yang kedua lebih bersifat pelanggaran hukum atau pidana, misalnya menerima suap dan lain sebagainya. Ketiga adalah syarat melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor, paparnya. Mengenai mekanismenya, Zainal menjelaskan bahwa proses tak hanya melalui MPR semata. Usulan tersebut harus dimulai dari DPR. Tapi kalau kita bicara mekanismenya, mekanisme kan tidak melalui MPR semata. Dia harus dimulai dari DPR. DPR menyatakan hak menyatakan pendapatnya. Lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan mengatakan ya atau tidak. Kemudian dibawa ke MPR untuk diputuskan di ujungnya. Jelasnya. Zainal kemudian mengaitkan 3 syarat pemberhentian dengan sejumlah isu yang pernah menerpa Gibran. Yakni soal isu ijazah Gibran yang sempat digembar-gemborkan palsu hingga soal Fufu Fafa yang tulisannya dianggap tak bermoral. Menurut Zainal, isu tersebut menurut Zainal bisa memenuhi syarat pemakzulan jika benar-benar terbukti. Maka saya kira lebih baik DPR memulainya dengan, silakan pilih. Misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah. Silakan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu. Kalau misalnya misdemeanor atau perbuatan tercela, silakan tuh apakah konteks Fufu Fafanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan sebagainya. Silakan dielaborasi. Termasuk kalau pelanggaran pidananya misalnya. Saya gak tahu tapi, saya ingat dulu Mas Ubedillah pernah melaporkan ke KPK misalnya. Kalau itu terbukti secara pidana bisa lanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Paparnya.